Pak Rizky. Selamat siang Pak Hendy. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Pak Rizky, pada kesempatan kali ini kan kita mau melaksanakan kegiatan supervisi. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Rizky kepada coachingnya. Tapi sebelum itu nanti saya akan mengamati beberapa hal. Yang pertama itu adalah penerapan analitika, kemudian penerapan kompetensi, yaitu terkait presentif, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan tertutup. Selain itu juga ada prinsip coaching. Jadi Bapak sudah tahu prinsip coaching itu? Ada 3 ya Pak. Betul. Sebenarnya adalah kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Betul. Nah, nanti dalam proses coaching yang Pak Rizky lakukan, kira-kira Pak Rizky mau mendalami kompetensi yang mana? Saya akan mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif Dan mengaktifkan proses. Oh iya, di 2 itu yang kita katakan. Mungkin nanti saya mohon izin selama Bapak melakukan proses coaching, saya ada di sini untuk melihat dan juga bukan menilai, tapi lebih memperhatikan proses kegiatan tersebut. Boleh ya Pak ya? Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan Pak untuk proses coaching. Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang Pak Rizky. Ada Pak Bu, sepertinya sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu sehingga Bu Yanti datang ke ruangan saya. Ini Pak, ini saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit Pak tentang anak-anak saya yang di kelas Pak. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu Bu ya? Ini ada di kelas saya itu ada 24 siswa Pak. Kemudian beberapa siswa itu ada yang malas Pak. Maksudnya gini, jadi 13 anak itu sudah mengerjakan tugas. Nah ini kan ada yang 11 itu ada yang istilahnya mereka itu mengerjakannya nanti-nanti gitu. Jadi akhir-akhir ini beberapa anak saya itu malas mengerjakan tugas Pak. Nah, jadi dari 24 orang, nah siswa saya 24 itu 13 sudah mengerjakan, mereka tepat waktu istilahnya di jam pelajaran itu mereka berusaha mengerjakan sesuai yang saya minta. Tetapi 11 orang di separuh itu mereka itu kok malas-malasan, tidak semangat untuk mengerjakan Pak. Jadi ketika jam pelajaran itu tidak langsung selesai. Mereka itu berharap itu dijadikan PR, tugas yang saya berikan itu Pak. Kira-kira hanya beberapa mapel atau ada mapel tertentu Bu? Nah, sebenarnya mereka itu terutama di mapel matematika Pak. Nah, jadi mata pelajaran matematika itu mereka sering seperti itu. Kira-kira hambatannya apa? Hambatannya mungkin mereka itu menganggap matematika itu pelajaran yang sulit, ya. Kemungkinan yang lain mungkin metode yang saya gunakan Pak kurang menarik bagi mereka. Kira-kira bagaimana Bu Yanti mengajar mapel matematika selama ini? Saya lebih sering menggunakan metode ceramah Pak. Jadi saya menjelaskan di depan, kemudian anak-anak mendengarkan, kemudian saya beri tugas untuk menyelesaikan itu Pak. Berarti Bu Yanti hanya memberikan metode ceramah saja. Iya Pak. Kira-kira Bu Yanti terpikirkan untuk membuat metode yang lain? Setelah saya melihat kondisi ini, kemungkinan saya akan mencoba mengembangkan metode lain dalam pembelajaran matematika ini agar proses pembelajaran lebih menarik, anak-anak lebih senang dan antusias ketika belajar matematika. Bu Yanti akan menerapkan metode yang berbeda dari Iya, yang Pak. biasanya. Setelah diskusi nanti Bu Yanti Iya, 3. Oh, berarti Bu Yanti nanti akan menggunakan metode lain yang berbeda dari Bu Yanti yang selama ini. Iya Pak, ini akan saya coba. Saya akan belajar dari mungkin saya lihat dari YouTube atau di Instagram itu Pak. Misal guru-guru lain yang sudah mengembangkan metode untuk mengajar matematika yang lebih
istilahnya menarik untuk siswa agar siswa itu lebih antusias gitu Pak. Kira-kira kapan dulu akan diterapkan metode ini? Mungkin secepatnya Pak, setelah ini PSAS itu kan ada jeda waktu itu Pak setelah PSAS. Jadi setelah PSAS selesai saya akan berusaha menerapkan istilahnya, walaupun PSAS nanti saya juga banyak koreksi juga, tetapi saya tetap mau mencoba Pak, karena kalau ditunda-tunda nanti pastinya semakin lama, karena ini saya kan di kelas 6 Pak, anak-anak sudah siap-siap ujian juga, jadi secepatnya setelah PSAS saya akan mencoba menerapkan metode saya yang baru Pak. Ya, keren sekali ya Bu Yanti bisa menemukan solusi dari Bu Yanti, dari permasalahan Bu Yanti. Nanti setelah Bu Yanti melakukan perubahan itu, nanti tolong kabari saya Bu. Iya Pak, siap. Bercerita lagi dengan saya. Iya Pak, siap. Saya akan sharing lagi dengan Pak Reski tentang hasil yang saya peroleh setelah saya menerapkan metode yang baru ini Pak. Mudah-mudahan dengan metode yang saya terapkan nanti anak-anak lebih antusias, kemudian mereka tidak benci lagi dengan matematika, karena memang terus terang untuk matematika kan anak-anak menganggap wah itu susah gitu Pak. Bagaimana perasaan Bu Yanti setelah melaksanakan coaching ini? Saya merasa lega Pak, ternyata saya setelah berbincang dengan Pak Rizky, ternyata saya kepikiran untuk mengubah metode saya dalam pembelajaran untuk pemecahan masalah saya tadi. Ya, terima kasih Bu Yanti, saya kira sudah terpecahkan masalah dari Bu Yanti. Dan kalau Bu Yanti ada aktivitas lain bisa dilanjutkan. Terima kasih ya Pak sudah membantu permasalahan saya tadi. Terima kasih Bu Yanti, semoga. Selamat siang Pak. Baik, selamat siang Pak Rizky. Selamat siang Pak ini. Ya, tadi Pak Rizky sudah melakukan proses coaching. Saya perhatikan sudah berjalan dengan lancar. Pak Rizky sudah melaksanakan apa yang Pak Rizky ingin angkat dalam mengajinya. Kemudian saya mau bertanya terkait proses yang sudah dilakukan Pak Rizky terhadap coaching itu seperti apa? Alhamdulillah tadi berjalan lancar. Bu Yanti nyaman untuk menceritakan permasalahannya, dan Bu Yanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan Bu Yanti. Terus sekali Pak Rizky sudah mengarahkan pertanyaan tersebut. Dan saya sedikit menyampaikan hasil supervisi yang saya pantau, saya lihat Pak Rizky sudah cukup ramah dalam komunikasi, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengarahkan pertanyaan dengan baik, dan sudah mengikuti alur kelas sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang coaching atau coach. Karena sedikit pun evaluasi dari saya supaya Pak Rizky mungkin agar lebih luas Pak, agar lebih luas dari metode-metode yang dapat dimaksimalkan oleh Bu Yanti tadi. Selain itu saya rasa sudah baik Pak Rizky. Kemudian kira-kira apa yang sudah didapatkan Pak Rizky dari proses supervisi hari ini? Tentunya saya berterima kasih ya dengan Pak Henry. Sebelum saya melakukan coaching, Pak Henry sudah mengatakan bahwa kita sebagai coach harus melakukan 3 kompetensi dan tiga prinsip coaching. Ya. Jadi saya dengan melakukan pertemuan itu saya bisa melaksanakan coaching dengan pilihan dengan Ini yang terakhir Pak, terkait proses coaching yang sudah dilaksanakan, mungkin Bapak bisa mengutarakan perasaan Bapak terhadap kegiatan hari ini. Perasaan saya sangat, karena Bu Yanti juga bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya, menemukan sendiri solusinya, dan saya juga banyak belajar dari beliau. Nanti dan juga saya akan mengembangkan teknik coaching saya, mungkin bisa melihat dari rekan-rekan yang lain saat masalah coaching. Mungkin saya rasa cukup Pak, proses supervisi pada siang hari ini. Mungkin setelah ini Pak, jika ada keperluan lainnya, Ya, satu nuwun Pak Henry. sama-sama Pak Rizky, terima kasih siang.